Halo rekan-rekan semua, selamat jumpa, selamat bertemu kembali dengan saya Anton di sini. Hari ini saya akan mengunboxing Samsung HD TV. Ini jenisnya TV smart ya kan ya. Di sini menggunakan operating milik Samsung yaitu Tizen, bukan dari Google. Nah, di sini keunggulannya itu lumayan cukup bagus ya, karena ini menggunakan operating system milik mereka dengan versi yang terbaru. Oke, sekarang saya coba unboxing dulu ya kan. Isinya itu apa aja kalau kita membeli smart TV seperti ini. Yuk kita unboxingnya. Nah, setelah saya unboxing, di sini isinya itu satu unit televisi 32 inch. Selanjutnya di sini ada remote control, sangat minimalis sekali ya, tombolnya sangat sedikit sekali. Terus ada baterai remote, ini ada konektor untuk antena, buku panduan, konektor untuk kabel PLN, quick setup guide, dan di sini adalah kaki untuk televisi ini ya kan ya, jika tidak akan menggunakan bracket. Oke, langsung saja saya rakit dan saya coba televisinya. Untuk bagian depan ya kan, di sini untuk Samsung Smart TV, untuk kakinya ini lumayan ya kurang tinggi loh menurut saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini jaraknya cuma 2 jari ya dari meja seperti ini. Dan untuk tombol seperti volume, channel, menu dan lain-lain ini ditiadakan. Jadi di sini cuma ada tombol power saja ya di sini. Tombol power dan juga lampu indikator berada di sini dijadikan satu. Terus untuk bagian bezelnya ini menurut saya ini cukup lumayan bagus ya. Dia agak sedikit abu-abu metalik ya di sini. Hitam tapi agak sedikit abu-abu metalik dengan ketebalan bezel pada umumnya seperti ini ya. Jadi dia bukan semacam TV yang bezel-less, tapi TV yang bezel seperti pada umumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini lumayan ada motifnya untuk garis-garis seperti ini, jadi tidak polos. Dan untuk ventilasi di sini lumayan cukup ya, melindungi debu masuk ke dalam mesin. Nah, untuk konektor di sini ada HDMI 1, HDMI 2 dengan ARC, ada USB 5 volt, ada konektor untuk power. Selanjutnya di sini ada konektor untuk LAN Local Area Network. Di sini untuk audio output untuk optikal ya kan ya. Jadi di sini kalau untuk optikal lumayan cukup bagus nanti untuk hasilnya di home theater. Di sini ada konektor untuk antena UHF. Nah, di sini untuk konektor komponen dan AV-in. Nah, cuma ada itu aja ya untuk konektor di bagian belakang. Selanjutnya di sini ada lubang untuk baut di bracket. Di sini untuk Samsungnya ini tipenya UA32T 4500AK. Nah, di sini TV ini dibuat di Vietnam. Jadi di sini diimpor oleh PT Samsung Telekomunikasi Indonesia. Jadi di sini Samsung ini tidak dibuat di Indonesia. Oke, lanjut ya kan ya. Di sini saya akan coba nyalain TV-nya dan saya coba berikan informasi fitur-fiturnya apa aja ya kan ya. Oke, yuk langsung. Akan semua, sebelum saya masuk untuk mencoba fitur dari Smart TV Samsung ini, di sini saya coba untuk memberikan sedikit penjelasan tentang One Remote Control yang bawaan TV Samsung ini nih. Di sini ada tombol Netflix, Prime Video, tombol browser, tombol volume plus, volume main. Jadi kalau untuk volume ini tinggal digeser seperti ini volume naik. Terus kemudian di sini untuk channel ya, di sini naik channel, naik turun. Jika ini ditekan seperti ini akan muncul panduan alias EPC. Nah, sementara untuk bagian volume di sini kalau ditekan seperti ini akan muncul tombol mute. Terus selanjutnya di sini ada home, ada tombol kembali, ini ada tombol fast forward atau apa ya namanya. Nah, di sini untuk tombol navigasi ya, navigasi ke kanan, ke kiri, turun, naik, dan di sini untuk bagian tengah ini tombol OK. Selanjutnya di sini ada tombol untuk warna merah, hijau, kuning, dan biru seperti pada remote control di dalam receiver parabola ya.
Selanjutnya di sini ada tombol angka 1 2 3. Nah, di sini ada tombol untuk kita berbicara alias kita untuk memerintahkan TV ini akan membuka aplikasi apa, bisa langsung ditekan seperti ini, langsung kita ngomong dan otomatis nanti TV-nya akan memberikan apa yang kita mau. Nah, di sini ada tombol power. Nah, di sini One Remote itu maksudnya apa? One Remote itu bisa untuk mengontrol TV sekaligus bisa untuk mengontrol misalkan decoder parabola. Selanjutnya ada bisa mengontrol untuk home theater. Nah, nanti saya akan jelasin di bagaimana caranya untuk mengkonekkan One Remote ini untuk sekaligus meremote TV dan juga meremote decoder parabola. Rekan-rekan semua, untuk TV ini sudah saya coba setting untuk analog dan digital TV ya. Di sini untuk pengaturan, di sini ada gambar ya. Modus gambar itu bisa standar, pengaturan ahli ini bisa akan pilih mulai dari kecerahan, kontras, ketajaman, warna. Terus ini banyak sekali ya di sini untuk gambar. Selanjutnya saya coba untuk suara. Oke, suara di sini keluaran bisa speaker TV. Oke, bisa optik dan juga bisa daftar speaker Bluetooth. Ya. Oke. Selanjutnya untuk siaran di sini memang ada penyetelan otomatis. Untuk penyetelan otomatis bisa akan pilih ya mulai dari antena digital maupun analog. Oke, langkah selanjutnya di sini untuk pengaturan ahli dari siaran itu isinya cuma kalau kita ingin penyetelan manual aja ya di sini. Selanjutnya untuk bagian pengaturan umum ya. Pengaturan ini umum itu ada suara. Nah, di sini ada petunjuk suara aktif, pengaturan Bixby Voice. Nah, Bixby Voice itu seperti ini. Jadi dengan perintah suara itu didukung oleh Bixby Voice ya di sini. Selanjutnya untuk pengaturan jaringan di sini ada semacam ya jaringan WiFi ya yang terkoneksi dengan router yang ada di dalam rumah ya. Oke, pengaturan ahli ini juga ada, hidupkan dengan seluler ada ya. Selanjutnya manajer sistem ini isinya waktu, bahasa, nama perangkat, akun Samsung, upah PIN, waktu perlindungan otomatis, modus penggunaan. Oke. Selanjutnya untuk manajer perangkat eksternal di sini ada AnyNet Plus HDMI CEC, ada manajer perangkat input, manajer sambungan perangkat. Ini isinya ya seperti inilah daftar perangkat yang sudah terhubung ke TV ini ya. Di sini sudah saya coba untuk Galaxy M30s untuk screen mirroring ya. Selanjutnya untuk manajer perangkat input di sini bisa ada daftar perangkat Bluetooth ya. Di sini belum saya coba konekkan untuk headphone Bluetooth-nya. Oke. Manajer pengaturan keyboard. Jadi di sini TV ini bisa untuk keyboard dan juga mouse ya. Jadi sangat praktis sekali ya. Untuk pengaturan Apple AirPlay. Nah, ini televisi ini sangat support sekali dengan pengaturan Apple AirPlay seperti ini. Jadi kalau akan mempunyai iPhone atau mempunyai MacBook bisa diproyeksikan alias di screen mirroring seperti ini menggunakan fitur Apple AirPlay. Oke, selanjutnya ini masih ke pengaturan lagi ya kan ya. Tadi ke pengaturan umum. Oh, salah. Di sini pengaturan umum. Ada manajer perangkat eksternal. Oh, udah. Ini tadi udah ya kan ya. Untuk pengaturan AirPlay udah seperti ini. Oke. Coba masuk lagi pengaturan ini apa aja ya isinya ya kan ya. Di sini ada Eco Solution. Nah, ini untuk deteksi cahaya sekitar jadi bisa otomatis sendiri ya, redup sendiri ya. Di sini cukup cerdas juga untuk televisi ini ada semacam sensornya gitu ya kan ya. Untuk aksesibilitas ini ada gambar mati, pengaturan keterangan, kontras tinggi, perbesar, pelajari remote TV. Pengaturan teks layar ada. Selanjutnya untuk fitur pintar di sini. Ini pengaktifan otomatis Smart Hub. Nah, Smart Hub itu adalah sebuah SmartThing yang berada di
aplikasi Android nanti bisa diaplikasikan dengan TV ini, bisa nanti akan mengetahui secara detail apakah ini fiturnya berjalan lancar atau enggak. Ini untuk dukungan ini ada pembaruan perangkat lunak ya. Di sini udah terperbaharui, terkini ya untuk pembaruannya. Untuk perawatan perangkat. Nah, di sini ada ya. Jadi seperti apa ya namanya? Seperti smartphone yang bisa dikosongkan chargernya ya di sini untuk perawatan perangkat seperti ini isinya. Selanjutnya untuk bagian persyaratan privasi ini bla 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 semacam ini bisa akan buka sendiri nanti kalau sudah membeli televisi ini. Nah, di sini untuk selanjutnya di sini ada sumbernya, ini ada TV, ada remote access, panduan sambungan, konfigurasi remote universal ya. Di sini untuk remote access isinya seperti ini. Ini untuk remote access secured by key lock. Ini fungsinya untuk pekerjaan di rumah. Misalnya kalau PC jarak jauh itu kita hubungkan dengan TV ini. Jadi dengan via internet ya. Di sini saya coba untuk masuk ke sambungan PC jarak jauh itu isinya kita harus memasukkan profil atau alamat IP, selanjutnya nama pengguna dari PC itu, terus selanjutnya ada sandi yang harus kita isi dan nanti langsung disambungkan ke TV ini. Otomatis TV ini akan menampilkan layar Windows 10 yang tentunya sudah dihidupkan untuk yang di sana, mungkin di kantor itu PC-nya itu harus hidup dan tersambung ke internet. Kalau nggak hidup ya sama aja, di sini nggak bisa bekerja. Untuk selanjutnya di sini ada berbagai layar nirkabel ya. Di sini bisa akan menggunakan laptop ya. Kalau laptop kan layarnya kecil ya. Kepingin ke layar televisi ini bisa ya. Jadi mirip dengan screen mirroring ya. Screen mirroring di HP masuk ke layar seperti itu. Oke, sekarang saya tutup. Untuk Samsung DeX di sini artinya fitur ini merupakan fitur HP Samsung yang flagship, tapi HP saya ini bukan HP yang flagship. Tadi di sini untuk Samsung DeX itu tidak support dengan fitur ini ya. Jadi flagship itu seperti keluarga Galaxy S dan juga keluarga Note ya. Di sini sangat support sekali dengan Samsung DeX, yang mana kalau kita ada task alias tugas masukin ke dalam Samsung itu kan kecil ya, pengen mengerjakan tugas, kemudian kita bisa langsung buka Samsung DeX, langsung diedit di televisi dengan keyboard dan mouse wireless itu juga bisa ya kan ya. Untuk selanjutnya Office 365 ini bisa kita koneksikan ya. Di sini harusnya kita harus mempunyai akun Microsoft ya. Di sini membutuhkan akun Microsoft, kita sinkronisasi dengan televisi Samsung seperti ini. Nah, ini akan membuka seperti ini. Selanjutnya di sini saya ceritakan yang lainnya untuk fitur-fiturnya. Oke. Tadi di sumber ya, di sini remote access, panduan sambungan. Nah, oke. Di sini untuk panduan sambungan, di sini untuk perangkat audio alias HDMI, ARC, ada untuk optik, Bluetooth, Wi-Fi, konfigurasi surround speaker Wi-Fi, pemecahan masalah HDMI ini juga ada. Dan di sini saya tidak akan coba satu persatu karena ini sangat cukup banyak sekali untuk fitur-fiturnya. Untuk perangkat video ini ada HDMI, komponen, AV, pemecahan masalah HDMI. Kemudian untuk smartphone ya, di sini ada Smart View ya. Seperti di dalam HP Samsung ini ya. Ini ada Smart View seperti ini untuk memproyeksikan layar HP ke TV. Ini sudah saya aktifkan Smart View-nya. Oke. Saya coba. Ini screen mirroring ya. Masuknya. Nah, seperti ini. Ya, ini kebetulan aku membrowsing untuk tipe seri Samsung seperti ini. Ini versinya itu 32 T4500, layarnya 32 in dengan resolusi 1366 x 768 pixel ya. Di sini memang benar ini belum full HD.
Ini masih HD ready dan layarnya itu masih VA panel bukan IPS. Jadi VA panel itu layarnya itu empuk ya, bukan yang hard panel. Oke, selanjutnya ini untuk screen mirroring. Coba apakah ada delay? Ada delay enggak? Ada delay sedikit sekali ya, sepersekian detik ya di sini delaynya. Oke. Selanjutnya untuk Smart View aku nonaktifkan dulu ya. Untuk membahas fitur lainnya apa aja ya ada di televisi Samsung ini. Di sini ada tadi ya bantuan sambungan ya kan ya. Oke. Tadi ke smartphone ada SmartThings, Apple AirPlay sudah saya ceritakan tadi. Untuk PC ini bisa ya berbagi layar dengan PC ini seperti Smart View. Untuk input perangkat ini ada remote control ya. Oke. Ini untuk mengkonfigurasikan, biasanya kalau kita belum terkonfigurasi remote control dengan televisi ini, cukup tekan ini tombol kembali dengan tombol seperti panah atau fast forward seperti ini barengan. Nah, nanti akan terkonfigurasi secara otomatis. Selanjutnya ini malah keluar lagi ya kan ya. Hai. Oke. Untuk keyboard di sini support dengan wireless juga bisa, dengan USB juga bisa. Mouse juga sama, wireless bisa, USB juga bisa. Panel permainan USB juga support, perangkat Bluetooth juga ada ya di sini. Untuk konsol permainan ya di sini panduan sambungan ini kalau kita langsung masukin ke HDMI nanti otomatis dari TV ini akan mendetek untuk konsol permainan dan kemudian bisa kita mengendalikan juga untuk konsol itu dengan remote seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk penyimpanan eksternal support dengan hard disk, flash disk dan lain-lain ya. Oke, untuk di sini untuk panduan sambungan udah ada konfigurasi nih ya. Ini cuma seperti ini isinya. Untuk selanjutnya ini ada aplikasi dari Tizen, ini seperti ini aplikasinya ya kan ya. Ini sedang membuka. Ini banyak berbagai macam aplikasi, tapi saya rasa untuk aplikasi itu lebih banyak di Android TV kayaknya ya kan ya. Di sini tinggal pilih sesuai kategori, ada permainan, olahraga, video, gaya hidup ya. Di sini banyak sekali aplikasi-aplikasinya, tinggal kalian akan semua. Kalau kepengen download silahkan download saja. Nah, di sini untuk Netflix ini bisa ya seperti ini. Kebetulan saya belum gabung. Selanjutnya untuk Prime Video ini juga bisa tersedia di sini via internet ya, jadi tidak menggunakan antena. Kita harus menggunakan WiFi untuk melihat tayangan konten-konten dari Prime Video seperti ini. Next, kembali lagi ya. Kita langsung kembali aja ke menu. Nah, di sini selain Prime Video juga ada HBO Go ya. Ini sedang memproses karena internetku lumayan cukup lambat sekali, dia agak lama ya kan ya. Oke, langsung saja kita coba Apple TV. Apple TV ini juga bisa ya untuk support televisi Samsung T4500. Di sini kalian bisa nonton konten dari Apple TV yang sangat eksklusif sekali. Oke. Nah, seperti ini tinggal pilih filmnya apa aja ya kan ya. Ini banyak sekali ya untuk Apple TV. Oke, selanjutnya saya keluar dulu dari Apple TV. Untuk YouTube ini juga bisa ya. Semua Smart TV pasti juga support dengan YouTube, baik Samsung atau Android TV ya. Oke, aku keluar. Untuk berikutnya di sini ada galeri Samsung, ada internet. Nah, di sini
Yang saya suka dari TV Samsung ini bisa kita browsing ya di sini dengan browser miliknya dari Tizen, operating system Tizen. Di sini memang ada semacam pointer seperti ini, memang dari remote-nya seperti ini ya kan ya. Kita tinggal buka aja seperti ini. Nah, seperti ini kemudian kita ketikkan di layar mau cari apalah. Bisa ya di sini. Oke. Selanjutnya saya coba fitur lainnya. Apa aja ya fitur lainnya? Di sini ada enggak? Oke. Nah, di sini untuk fitur lainnya bisa menggunakan perintah suara. Contohnya seperti ini. YouTube. Oke. Di sini langsung buka YouTube. Aku tekan untuk bagian mikrofon di dalam remote seperti ini. Hehe, bukan di dalam remote. Aku tekan untuk mikrofon di remote seperti ini sambil ditahan, kita berbicara, setelah selesai dilepas. Oke. Apple TV. Oke, langsung membuka merespon ya di sini. Sesuai yang kita perintahkan. Ya. Kita tahan. Netflix. Ya. Internet. Nah, untuk internet seperti ini langsung masuk ke browser ya kan ya. Di sini cukup wow, canggih sekali ini untuk Smart TV Samsung by Tizen seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada tombol shortcut di sini, Netflix, Prime Video, dan juga browser. Kalau kita tidak ingin berbicara, langsung tombol Netflix seperti ini. Nah, langsung muncul untuk browser seperti ini. Nah, langsung muncul ya. Oke. Dan di sini saya coba praktekin kepada akan-akan semua. Kalau remote ini bisa juga untuk sekaligus meremote untuk receiver parabola ya. Oke, langsung saya tunjukin kepada kalian kan. Ini receiver parabola sudah saya coba hubungkan dan di situ ada konfigurasi untuk mengatur dengan remote seperti ini. Oke, saya coba atur untuk konfigurasinya. Cukup mudah sekali kok kan ini. Oke, langsung mulai. Nah, di sini ada set-top box alias kabel satelit. Di sini ada home theater, ada kotak OE, konsol permainan, pemutar disk Blu-ray, terus kemudian ada PC, bisa dikontrol dengan remote control yang bawaan dari Samsung. Oke, di sini karena saya memakai set-top box alias kabel satelit, ya pilih aja di sini. Langsung ke TV. Oke, tombol pilih. Selesai. Berikutnya. Nah, di sini saya coba untuk IndiHome. Ini berada di HDMI 1 ya untuk kabel alias STB-nya satelit. Nah, selanjutnya untuk remote kontrolnya di Samsung ini saya arahkan ke receiver parabola. Nah, di sini dia terdetek ya, tidak ada perangkat favorit. Jadi, apakah saluran berubah? Ya, berubah berarti otomatis ini sudah berfungsi. Selanjutnya ini untuk remote-nya ini Next Parabola nggak saya coba kontrol. Di sini bisa ya dikontrol menggunakan remote seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, maksudnya one remote control itu seperti ini ya kan ya. Bisa mengontrol untuk receiver parabola. Nah, di sini kebetulan receiver parabola ini yang untuk Next Parabola itu nggak ada di dalam daftar seperti ini. Jadi saya memakai IndiHome, kebetulan untuk konfigurasinya sama. Jadi kalau akan semua menggunakan Transvision Samsung, terus Indovision Samsung, saya rasa ini sangat super sekali dengan
STB untuk parabola dikontrol dengan menggunakan Samsung One Remote Control seperti ini. Ya, seperti itu contohnya. Di sini untuk fitur lainnya, di sini saya akan coba menggunakan headphone Bluetooth mereknya Bose. Untuk pengaturannya seperti ini, masuk ke menu alias home ya, masuk ke panduan sambungan di sini seperti ini. Oke, sebelum saya masuk ke pengaturan audio, di sini saya coba hidupkan dulu untuk Bluetoothnya ya. Ini di pairing dulu ya kan ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Perangkat Bose AE2, ini sambungkan aja. Nah, ini sudah tersambung seperti ini. Nah, ini ada suaranya di dalam Bluetooth stereo ini sudah ada suaranya. Jadi di sini keuntungannya untuk menggunakan TV Smart TV Samsung seperti ini tidak akan mengganggu suara. Jadi tidak mengganggu suara, tidak akan mengganggu tetangga dengan suara yang cukup lumayan keras. Jadi cukup kita pribadi aja yang bisa menangkap suara dari Smart TV ini. Oke. Demikian ya kan ya, sedikit review tentang Smart TV Samsung seperti ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagi akan-akan semua. Bye.